Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatoni Musyafa di channel saya Musfa Production. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal kuantitatif yang saya buat guna untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul pengaruh penerapan strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 7 dalam pembelajaran SKI di MTSN 3 Kota Kediri. Saya buka ya. Untuk pada bagian abstrak saya, penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kurangnya pemahaman dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hal ini disebabkan karena sulitnya materi dan peristiwa yang harus dipahami oleh siswa, dicermati serta dihafal oleh siswa. Maka dari permasalahan tersebut perlu adanya inovasi dan kreativitas serta menyenangkan, yaitu menggunakan strategi crossword puzzle atau teka-teki silang, supaya terdapat peningkatan dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi crossword puzzle atau teka-teki silang pada materi SKI. Pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai perkembangan minat belajar dan hasil belajar siswa dari sebelum menggunakan strategi dan sesudah menggunakan strategi. Data yang didapatkan akan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis SPSS. Oke, kita buka yang pertama. Latar belakang konteks penelitian. Latar belakang konteks penelitian ini saya tulis atau peneliti menulis yang pertama itu tentang pendidikan. Pendidikan adalah suatu keharusan kehidupan sosial negara. Pendidikan adalah suatu proses interaksi dengan tujuan tertentu. Interaksi antara guru dan siswa adalah dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual dan menjadikannya semandiri. Dalam pendidikan sekolah, guru juga berperan sangat penting karena memiliki pengaruh besar pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Perlu menarik perhatian orang yang bertanggung jawab atas pembelajaran. Lingkungan belajar sangat berpengaruh dalam pendidikan. Setiap lingkungan pembelajaran atau setiap kegiatan pembelajaran memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, mencapai tujuan pembelajaran adalah hal yang berbeda. Atau jika sebaliknya, dalam menuju tujuan pembelajaran tertentu, Anda harus menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang khusus. Lingkungan pembelajaran saja ini terikat atau terkait erat dengan peran guru di sekolah karena gurunya salah satu faktor yang menentukan lingkungan belajar dan mengajar siswa yang baik dan tepat. Sejarah kebudayaan Islam itu sendiri merupakan salah satu cabang dari pendidikan agama Islam. Dalam sejarah kebudayaan Islam dijelaskan runtutan peristiwa awal mula munculnya Islam sampai periode sekarang atau periode modern. Catatan-catatan sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa dalam waktu kehidupan. Tanpa adanya sejarah, kita tidak akan mengetahui arah kehidupan zaman dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran kepada kita. Untuk itu, sangat penting pelajaran sejarah bagi kita, terutama umat muslim. Dalam pelajaran sejarah, hampir setiap guru yang ada di dalam kelas itu menggunakan metode ceramah atau dengan penyampaian pembelajaran secara lisan. Metode ini memanglah praktis dan efisien untuk dalam penyampaian materi, namun metode ini memiliki berbagai kelemahan, antara lain satu, siswa pasif. Jadi metode ini menyebabkan siswa itu pasif dan yang aktif itu adalah gurunya. Lalu yang kedua, metode ini tidak efektif untuk menarik perhatian siswa.
karena condong langsung berfokus kepada guru. Metode ini juga menyulitkan guru untuk melihat perkembangan pemikiran siswa. Yang keempat, ada metode ini itu membebani kemampuan keterbatasan otak siswa sehingga informasi tersebut kadang-kadang hilang sebelum ditanamkan secara jangka panjang. Nah, dalam bukunya Selamat tuh mengatakan bahwa minat merupakan rasa memuaskan perasaan keterikatan terhadap suatu kegiatan. Dalam KBBI, minat merupakan memiliki rasa untuk antusias dalam sesuatu. Secara mendasar, minat merupakan penerimaan hubungan diri Anda dengan hal-hal yang eksternal. Dengan melihat siswa berpartisipasi dalam suatu kegiatan, minat siswa dapat terlihat mana pembelajarannya lebih menarik perhatiannya. Maka apabila dalam pembelajaran SKI seorang guru menggunakan metode seperti ceramah, maka disitulah siswa akan menurun minatnya karena metode tersebut kurang menarik perhatian kepada siswa. Nah, minat ini itu penting pada diri siswa karena dengan adanya minat ini maka hasil belajar siswa pun itu akan meningkat. Apabila minat siswa itu turun, maka hasil belajarnya pun akan turun. Oke, yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini peneliti berfokus pada dua, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SKI. Yang kedua, bagaimana sih perubahan minat belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran SKI setelah diterapkannya strategi crossword puzzle ini? Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui adanya pengatur strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar dalam mata pelajaran SKI di MTSN 3 Kota Kediri. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perubahan minat dan hasil belajar siswa sendiri dalam pelajaran SKI. Nah, lalu selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Manfaat secara teoritis untuk memberikan penelitian ini untuk memberikan sumbangan wawasan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang berpengaruhnya sebuah strategi teka-teki silang dalam pembelajaran SKI. Sedangkan manfaat praktisnya untuk peneliti sendiri merupakan bahan informasi dan tentunya dapat menambah suatu pengetahuan yang lebih luas tentang cara mengajar yang lebih baik dan efisien. Lalu yang selanjutnya yaitu telaah pustaka. Peneliti atau saya sendiri itu mengambil ada 4 skripsi dan jurnal. Yang pertama yaitu skripsi dari saudara Syamsul Rosad yang berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Metode Teka-teki Silang pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD IT Muhammadiyah Bandungan, di mana di dalam skripsi ini itu dijelaskan penerapan strategi teka-teki silang atau crossword puzzle ini mampu menarik minat siswa, jadi mampu berpengaruh pada minat siswa. Lalu skripsi yang kedua yaitu dari Mbak Vidiana Astutik dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle atau Teka-teki Silang terhadap Minat Belajar Siswa kelas 5 SD 3 Tumulus Mejobo Kudus. Ya, ini juga sama. Lalu skripsi dari Eka Pertiwi dengan judul Pengaruh Penggunaan Strategi Crossword Puzzle terhadap hasil belajar siswa Pendidikan Agama Islam SMKN 7 Siak Kecamatan Tualang. Lalu ada juga dari skripsi dari Mbak Lina Roshida dengan judul Pengaruh Metode Crossword Puzzle terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas 5 di Min Cucen Tengah Bayan Purworejo. Nah, dari keempat skripsi ini atau keempat penelitian ini dapat peneliti simpulkan dan dapat saya simpulkan bahwa adanya pengaruh crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa. Maka dari itu peneliti akan meneliti pengaruh tersebut lebih lanjut.
benar atau tidak. Oke, langsung selanjutnya yaitu definisi operasional. Dalam definisi operasional, peneliti atau saya sendiri itu memasukkan 4 ya. Yang pertama ada belajar, yang kedua ada teori atau definisi minat belajar, yang ketiga definisi hasil belajar, dan yang keempat definisi crossword puzzle sendiri. Lalu untuk teori dan konsep, saya mengambil teorinya Ernest dalam buku Bapak Haryanto dan Sugiono. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah proses yang disengaja dan kemudian menyebabkan perubahan. Situasinya berbeda dengan perubahan yang disebabkan oleh orang lain. Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi dalam diri manusia dan menampakkan kualitas dan kuantitas seseorang dalam segala hal atau dalam segala bidang. Lalu saya juga mengambil teori dari Tustan Hakim yang mengatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan kepribadian manusia yang diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kualitas dan kuantitas perilaku, yaitu keterampilan, yang kedua pengetahuan, lalu cara bersikap, kemampuan berpikir, dan lain sebagainya. Lalu peneliti juga mengambil teori dari Kronschwatz, yaitu beliau mengatakan belajar merupakan kegiatan diwakili oleh perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, dari berbagai ahli, dari berbagai teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli, maka bisa disimpulkan belajar adalah suatu proses yang mengubah kepribadian manusia dari aspek keterampilan, ilmu pengetahuan, cara bersikap, kemampuan berpikir, dan lain sebagainya. Oke, lalu yang kedua ada teori minat belajar. Peneliti atau saya sendiri itu mengambil teori dari Slametto. Beliau mengatakan belajar merupakan kecenderungan untuk lebih memperhatikan dan mengenang secara terus-menerus. Lalu menurut Abdul Wahid, minat belajar merupakan perasaan suka atau menarik terhadap dalam diri siswa terhadap sesuatu pelajaran sehingga mendorong untuk penguasaan pengetahuan tersebut. Lalu ada juga teori hasil belajar. Hasil belajar yaitu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, lalu hasil belajar dapat berupa perbuatan seseorang, nilai-nilai yang orang tersebut terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap, keterampilan, dan apresiasi. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bloom bahwa setelah seseorang mendapatkan suatu pembelajaran, maka orang tersebut akan meraih 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, lalu yang kedua ada aspek afektif, lalu yang ketiga ada aspek psikomotor. Nah, dari sini teori-teori tersebut yang diambil oleh peneliti. Lalu yang selanjutnya yaitu teori tentang teka-teki silang. Strategi teka-teki silang adalah strategi permainan kata. Crossword puzzle adalah permainan yang mengasah otak dan digemari banyak orang, terutama anak-anak. Permainan ini menuntut untuk berpikir dalam memecahkan sebuah teka-teki yang dibuat mendatar dan menurun. Hal ini juga bermanfaat untuk anak dalam mengasah otak kiri. Menurut teori menurut Rinaldi, beliau mengatakan dalam bukunya strategi crossword puzzle ini adalah suatu permainan dengan template yang berbentuk segi 4 yang terdiri dari kotak-kotak putih serta dilengkapi 2 jalur, yaitu mendatar dan menurun. Teka-teki silang termasuk dalam salah satu strategi peninjauan atau strategi pengulangan. Strategi ini melibatkan metode mengingat apa yang telah dipelajari dan digunakan untuk menguji pengetahuan apa yang sudah diperoleh. Nah, lalu sub yang selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian yang diambil peneliti ada 2,
yaitu variabel penelitian independen dan dependen. Untuk yang independen itu variabelnya dipengaruhi variabel lain, dan yaitu crossword puzzle, dan variabel dependen sendiri adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, peneliti di sini itu mengambil minat belajar dan hasil belajar. Lalu struktur yang selanjutnya ada kerangka teoritis. Dalam pelajaran sejarah, hampir setiap guru mata pelajaran yang ada di kelas menggunakan metode ceramah. Dengan penyampaian pembelajaran secara lisan, metode ini memanglah sangat praktis dan efisien, tetapi memiliki banyak kelemahan. Yang salah satunya tidak menarik perhatian siswa dan malah membuat siswa itu merasa bosan. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu cabang dari pendidikan agama Islam atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam sejarah kebudayaan sendiri dijelaskan runtutan peristiwa-peristiwa mulai dari awal masuknya Islam sampai periode modern. Catatan-catatan memberikan wawasan tentang peristiwa dalam waktu kehidupan. Tanpa adanya sejarah, maka kita tidak akan mengetahui arah kehidupan zaman dari waktu ke waktu. Dan pelajaran sejarah ini itu memberikan ilmu kepada kita. Untuk itu sejarah ini sangat penting bagi kita, terutama umat Islam. Dengan materi yang begitu banyak, itu akan membuat kesulitan bagi siswa untuk memahami materi secara keseluruhan apabila tidak menggunakan metode yang khusus. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan strategi crossword puzzle apakah memiliki pengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa. Lalu sub yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan praduga atau asumsi awal sebuah taksiran yang dirumuskan dan kriteria dalam sementara. Nah, menurut John Creswell, hipotesis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis alternatif dan hipotesis nul. Nah, jadi dalam penelitian ini bisa dirumuskan bahwa hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa. Lalu untuk hipotesis nulnya itu tidak terdapat pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa. Lalu pada sub selanjutnya yaitu ada metode penelitian, ada sub pendekatan, di mana pendekatan ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana akan diukur berdasarkan angka. Metode yang dipakai penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian asosiatif menurut Sugiono adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausalitas sendiri adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif menggunakan hubungan kausal digunakan untuk mengetahui proses pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat dan hasil belajar siswa pada pelajaran SKI. Lalu untuk populasi dan sampelnya, untuk populasinya yaitu diambil dari siswa kelas 7 di MTSN 3 Kota Kediri tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas 7A, 7B, dan 7C, di mana terdapat 40 siswa di masing-masing kelas tersebut. Maka dari itu, dari jumlah 3 kelas tersebut maka akan ada 120 siswa dengan 70 siswi dan 50 siswa laki-laki. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik sampling yang dapat memberikan peluang sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk menjadi sampel. Teknik ini dilakukan bila anggotanya homogen. Jumlah sampel yang digunakan diambil menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi yang diketahui yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael.
Sampel yang digunakan untuk tingkat kesalahan 5% dilihat dari tabel Ishak Masal bila mana diketahui bahwa populasinya ada 120 siswa, maka sampel yang akan diambil sebanyak 92 siswa. Prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur pengumpulan data ini, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk instrumen penelitian sendiri, untuk peneliti menggunakan angket dan menggunakan LKS atau lembar kerja siswa untuk meneliti hasil belajar siswa, dan menggunakan skala Likert untuk meneliti minat belajar siswa, sebagai berapa besar minat belajar siswa. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk menguji kevalidan angket tersebut perlu adanya pengujian. Untuk itu, menguji validitas instrumen tersebut perlu adanya validitas para ahli, di mana di sini dosen pembimbing dan dosen ahli lainnya. Setelah itu kemudian instrumen tersebut diuji kepada responden, kemudian hasilnya akan diolah menggunakan aplikasi SPSS Product Moment. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan tabel uji SPSS versi 26 untuk mengetahui adakah korelasi, adakah pengaruh terhadap hasil belajar dan minat belajar. Nah, untuk outline-nya yang pertama ada halaman sampul, lalu halaman judul, halaman persetujuan, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, lalu ada bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup yang akan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Mungkin cukup begitu sedikit gambaran mengenai proposal yang saya buat. Secara demikian rupa, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin apabila ada salah, ada kurang lebihnya, mohon bimbingannya, mohon arahannya, sehingga apa yang saya buat pada kali ini bisa bermanfaat, bisa valid, bisa bisa saya pertanggungjawabkan di kemudian hari, bisa membuat penelitian ini menjadi lebih efektif. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.